kiamat. Nah, sehingga kedua-duanya nanti untuk mendakwakan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Dan ini adalah hakikat dari dakwahnya para anbiya dan para rasul. Dan menangkan manusia dari perbuatan syirik menuju Allah dalam bentuk apapun. Jadi ketika ada seorang berani yang dia mendapatkan tauhid, mendapatkan sunnah, mengingatkan manusia dengan sampai tergelincir, terjerumus dalam perbuatan berdosa kepada Allah. Jadi dan kita bahwasanya orang tersebut dianggap berarti yang ekstrim, tidak mendapatkan yaitu gaya tempat dan sebagainya. Ya. Nah, bahwasanya dakwahnya agama ini adalah dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menunjukkan agama ini dan menunjukkan kewalian adalah itu. Kami menunjukkan agama ini dan kami akan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kajiannya dibarkan, walaupun kajiannya dikenakan, ya, tapi Allah tetap menjaga. Karena Allah menurutkan agama ini dan Allah akan menjaga. Nah, kan ketika mendakwakan kepada tauhid dan sunnah, baik itu langsung berdainya atau kepada pengamat dakwah di masjid dan mereka yang bertawaf dalam menegakkan agama Allah, jangan pernah berkecil hati karena para anbiya dan para rasul dan pemerintah dan manusia. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala bahwa Imam Muhammad bin Ismail dari Subhanahu wa ta'ala al-asbab pokok yang ketiga. Subhanahu wa ta'ala al-asbab pokok yang ketiga adalah tauhid al-isman. Tauhid ini dibagi menjadi dua. Tauhid itu ada pembagian dengan agama, ada yang berbagi menjadi dua, ada yang berbagi menjadi tiga, ada yang berbagi menjadi empat. Kalau membagi itu dengan agama sunnah, sebetulnya tidak berbeda. Nah, di sini masalahnya membagi tauhid menjadi dua. Tauhid al-isman, tauhid itu dibagi menjadi dua. Al-isman al-awwal, pembagian yang pertama tauhid rububiyah. والخالقية والرازقية والنحوية. توحيد الإقرار على توحيد الربوبية. توحيد الربوبية itu mencakup di dalamnya bahwasanya Allah satu-satunya yang Maha Pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, Allah yang mengatur segala urusan. Ini termasuk di dalam tauhid ar-rububiyah. Ya. Dan yang sebenarnya, artinya Allah artinya dia Allah satu-satunya. Dia Allah satu-satunya. Dia Allah yang Maha Pencipta alam jagat raya ini. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dengan segala isi. Allah ciptakan langit dengan perhiasannya yang indah. Allah ciptakan bumi dengan perhiasannya, dengan segala apa yang ada di dalamnya. Yang tampak permukaan atau yang ada dalam lautan atau yang ada dalam bumi, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena demi seninya kepada bagus dan rapi dan indah. Kalau ini tidak ada yang diciptakan, tidak mungkin. Semuanya akan berjalan dengan rapi. Jadi, mana tauhid rububiyah? Dia Allah satu-satunya. Dia Allah yang mencipta alam jagat raya ini. Wahwa dia Allah Tuhan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki pada mereka kepada kita semua. Wahai manusia, mereka diberi hidayah. Jangan rububiyah
Orang musyrik itu paham. Nggak ada yang tidak mengatakan itu rububiyah. Orang musyrik apa menjadi mereka beriman dengan rububiyah. Ketika kita yang mereka tidak menciptakan mereka, tidak menciptakan bumi, menciptakan mereka sebagainya, tidak menciptakan isi. Mereka akan berdoa dan senang. Saya pun menciptakan semua Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi para mereka tak mengelola rezeki yang memberikan rezeki dari atas dan begitu Allah mereka. Jadi kalau dinikmati kalau diperhatikan itu tauhidnya sedikit dengan dahulu itu masih lebih bagus daripada orang bangsa. Orang yang sekarang mereka tauhid rezekinya mereka akan mengharapkan mengharapkan orang-orang tertentu tentang dia melakukan ritual-ritual tertentu, sedekah atas, sedekah bumi, sedekah apa itu, ya, mendatangkan orang tertentu, ya. Nah, mereka masih yakin bahwasanya Allah itu memberikan rezeki kepada mereka. Kalau rezeki itu apa? Dahulu, bersyukur menjadi mereka beriman, ya. Allah memberikan rezeki kepada mereka, dan itu tidak dilakukan oleh mereka. Tapi kalau orang berusaha dengan segala yang kemarin kita bikin konten pertukaran pasangan, ya, orang sini jualan konten, ya, ini kalau dibenci kemarin. Nah, dia bikin konten dengan alasan katanya untuk menaikkan jualan karena jual konten, ya. Nah, jadi tauhid rububiyah. Jadi mereka akan menjadi orang yang mereka itu yakin dan beriman dengan tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Ya Allah, Tuhannya mereka, Tuhan kita semua. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada kita semua. ولا يجوز الشرور ولا يجوز إلا به شيء الربوبية سبعة مراتب mereka menjadi sebuah sempurna dengan Allah hebat orang sini mengatakan mereka dia kepada Allah akan bersyukur dan Allah rezeki mereka akan menjadi kesana dan sungguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang sekarang yang ini mereka mengatakan sebagai seorang muslim, mereka muslim yang mereka menyatakan beriman kepada Allah, yang mereka adalah sholatnya setiap juga sholat mereka mengatakan iya dan iya dan sendiri. Hanya kepada Allah ya Allah kami beribadah, hanya kepada Allah ya Allah kami mohon pertolongan. Bahwasanya mereka sudah bagi terus, ya 17 kali iya hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi ketika rezekinya sampai, ketika rezekinya tidak lebih membaik, maka dia akan melakukan segala. Ya. Nah, balhum ini karena saja kita surau bahkan mereka orang sendiri dan apa terjadi mereka menetapkan tentang perkara tauhid rububiyah dari yang diterangkan pada bab yang keempat, yang pada pasal yang keempat, yang ada wal ismutan tauhid ibadah yang dikatakan sebagai tauhid uluhiyah. ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها فهذا هو الذي جعل لله فيه شركاء ولم الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى توحيد العبادة
Yang kedua dengan tauhid beribadah, atau disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Biasanya para ulama membagi menjadi tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah itu tauhid beribadah, sama. Tauhid beribadah artinya ifradullah wahdahu bi jami' anwa' al-ibadah. Menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala ibadah yang ada. Beribadahnya fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melaksanakan hari beribadah minta berdoa. Minta mohon berdoa kalau beribadah dan sebagainya kepada benda-benda atau tempat-tempat yang dinamakan kepada suci atau di sana ditanam ada sebagai awliya Allah orang saleh. Mereka menjadikan orang-orang saleh itu menjadi berada dari kerana dari masyarakat Allah memang itu orang saleh. Tauhid maknanya Allah berkata di jami' anwa' al-ibadah. Meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk peribadatan yang ada. Peribadatan yang seorang muslim itu jelas ketika dia diminta untuk dia hanya sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diminta untuk beribadah yang lainnya, berpuasa, puasanya untuk Allah. Sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan, yang mana puasa ini bagian dari rukun Islam yang 5 yang disebutkan dalam hadisnya Jibril sallallahu alaihi Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk manusia yang dia tidak tampak, tidak tahu siapa orang yang datang kepada Rasulullah tersebut. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam menjaga dan duduk di hadapan Rasulullah, menyanyikan rambut di hadapan Rasulullah dan kedua tangannya di paha Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, seperti Islam? Ya Muhammad itu apa itu Islam?" Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam orang tadi bertanya kepada Rasulullah, yaitu engkau bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak untuk ibadah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan. Kemudian engkau menegakkan salat, kemudian engkau mengeluarkan zakat, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang kelima engkau menunaikan ibadah haji. Jika dia mampu untuk mengerjakannya, maka dia menjawab benar apa yang berkata. Kemudian dia bertanya apa itu iman, al-ihsan. Apa itu iman, apa itu ihsan? Harus bertanya kepada ibadah yang kedua. Allah bertanya kepada itu beriman sahaja. Tujuh Allah wa Rasulullah. Maka orang dia tapi bajunya mungkin bersih, wajahnya bersih, jadi orang usul masih bajunya atau mukanya usul rambutnya akan bersih. Orang tadi pergi meninggal Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada Umar, kenapa kau gak muslim tadi yang datang bertanya? Maka jawab Allah Rasulullah kemudian Allah Maha Tahu dan Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada pada kalian ada Jibril, ada satu Jibril tidak ada pada kalian. Nah, jadi semua bentuk beribadah kepada Allah, yang termasuk puasa yang sebentar lagi Allah wajibkan kepada seluruh orang yang beriman. Dan Allah bersyukur yang mengatakan Allah mengatakan kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah panggil orang yang beriman, wahai orang yang beriman, jika anda punya iman, dipanggil. Banyak orang yang beriman, itu tidak manusia. Hebat manusia, tidak wajib dengan sekali berproses. Sebagaimana Allah Taala wajibkan umat terdahulu sebelum hari ini. Allah juga wajibkan umat terdahulu. Ini dari endingnya selesai dari Ramadan diharapkan Allah harapkan kalian ini keluar dari Ramadan ini sebuah sekolah buat kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sebulan yang Allah berikan kemudahan. Karena di bulan Ramadan Allah buka sebuah pintu surga. Allah tutup pintu neraka. Allah belenggu para syaitan. Ya. Dan dengan itu Allah di bulan Ramadan Allah jadikan saya sebagai bulan Ramadan. Di sana Allah lipat gandakan. Tapi di bulan Ramadan sebelum kita mereka berdua akan adalah berhasil dan ila seperti bahwasanya Allah menyatakan seluruh amalan itu terbuka dikasih seluruh amalan hamba Allah berhasil bahkan Allah menjadikan seluruh amalan itu juga kalau yang biasa di dalam Ramadan kita cuma dianggap sebagai satu baik salah. Tapi di bulan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon Tuhan semuanya akan diberikan kecuali puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali puasa hamba maka akan berhak memberikan balasan artinya bahwasanya puasa ini akan dibuat semuanya Allah disuruh maka rugi orang-orang yang hidup di bulan Ramadan dia sehat dia melihat bulan Ramadan dia hidup di bulan Ramadan dia tidak puasa dia tidak beribadah tidak membaca Al-Quran tidak bersedekah tidak seperti harga siang seperti dia biasa malam seperti dia biasa ya bagi dia Ramadan ini sangat mereka itu orang doa yang lain juga orang-orang yang dia berdua bukan Ramadan ini berkenaan tapi dia ibarat kalau kita ini ketika dia kabar bahwasanya ada sahabatnya, temannya, bersama dari jauh seorang musafir, dia maka dia akan menarik servis. Nah, dia akan berikan hidangan yang terbaik, dia akan siapkan tempat untuk dia menginap semua yang diberikan itu orang zaman dahulu. Nah, seperti itu biasa ada orang tua kita, mereka membuka pintu mereka berapa ini besar masuk. Nah, akan servis mereka untuk kalian
tinggal di rumahnya atau diberikan anak dan sebagainya. Artinya apa? Mereka akan bisa bekerja dengan baik dan Ramadan. Demikian. Kita berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan pergi baik, kemudian kita akan apa dengan Ramadan sungguh rugi. Orang yang tidak hidup dia melihat dia hidup Ramadan. Keluar dari Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa. Dosa di dalam Ramadan ini diampuni oleh Allah. Dan Masalah iman manusia betul-betul mata-mata dengan mata-mata dengan bagi siapa yang tidak berpuasa di dalam Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan ada sesuatu niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kesalahan Allah itu satu. Alhamdulillah kita masih dengan mata tidur menjalani tidur. Kita ini kata Allah Subhanahu wa taala siap mengampuni dari dalam kesalahan. Ya kita ingin untuk itu lebih baik benar. Dan itu sebenarnya banyak sesuatu yang diinginkan dan Allah setiap hari setiap dosa. Setiap semuanya kalian tidak mau melakukan kesalahan seperti itu. Kita akan berdiri di jalan nah, banyak siapa yang tidak berpuasa di dalam Ramadan karena iman dan karena Allah akan ampuni dosa-dosa. Siapa yang tidak berpuasa di malam hari dia hidup dengan salah rawit. Sekali iman. Agar Rasulullah Ramadan iman dan kesadaran. Dia lebih bertanya karena keimanan kebenaran Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa pertama. Iya, 10 hari. Menolak dari Allah. Iman bukan Iman pada Tuhan. Barang siapa yang disebut hari terakhir, dia hidup malamnya, tidak bicara malam, dan dia berkata malam Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang pertama. Jadi setahun dosa kita yang dibersihkan, disucikan dibersihkan dalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini dalam hari ini dalam berlalu dan saya dengan ini hari Islam dan Islam dalam iman dan Allah. Dia menentukan ada 2 orang sahabat teman. Dia langsung bertanya barengan. Rasulullah yang berkata, kemudian selama Islam jihad, akan berjihad dalam Allah. Maka jihad dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang satu meninggal jual di medan jihad. Meninggal jual di medan jihad. Yang satunya hidup. Yang satunya ya. Jadi selama beberapa bulan satu tahun berikutnya yang meninggal belakangan itu dia meninggal setelah bulan Ramadan. Dia berpuasa bulan Ramadan bagaimana dia meninggal. Sahabat yang lewat ini dia meninggal mimpinya 2 orang. Jadi dia lalu mengambil keduanya setelah dilihat amalannya yang satu dia bunuh dengan jihad, yang satu dia masih jumpa pada rumah maka karena masuk lebih dahulu
yang dia berpuasa di bulan Ramadan itu masuk. Lalu setelah dia ceritakan kepada sahabat yang lain, bahwasanya ada bermimpi, bahwasanya sahabat dua orang yang masuk Islam belakangan ternyata dia bercerita tentang surga. Allah Subhanahu wa taala yang mana ia gugur dari jihad. Dia belakangan masuk surga, meninggal karena dia surga duluan. Akhirnya sahabat terjadi perbedaan di antara sahabat. Mereka bercerita kepada Rasulullah. Ya, menurut siapa orang yang gugur dan berpikir itu lebih mahal dari orang berdos. Kalau Allah yang sahabat gugur dengan dia yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang kedua, dia mengerjakan Allah. Maka orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan lebih utama daripada nah, ini saya kita dalam Ramadan. Nah, jadi orang yang Allah nah, Rasulullah dia senantiasa membaca dalam sampai bagaimana? Sampai bagaimana berjumpa dengan Allah. Karena ini mau menjadi baik. Allah yang semua Allah yang bersih. Bahkan disebutkan terus sebaik-baik keluarga itu akan dibuat Allah. Kalau kita tidak diceritakan, tapi sedikit ketika sedikit itu akan dibuat Allah. Kita memberikan orang betul-betul orang rajin menanam keluar dari kita satu gelas mineral atau satu botol mineral ini menjalankan berbuka puasa, maka pahalanya lebih besar selesai. Ya, maka ketika bulan Ramadan berlomba-lomba cari terus. Ya, jangan juga menjadi orang yang terlena dari kebaikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bulan Ramadan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan berbeda dengan yang lain? Anda tahun Ramadan bahwasanya bulan Ramadan di tahun ini adalah tahun terakhir kita hidup di waktu ini, sehingga kita sangat prioritas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kita bagaimana? Ya, ini ya, Rasulullah SAW. Baik. Dan tauhid itu uluhiyah atau tauhid ibadah. Dan sepakat para ulama sunnah tauhid itu dibagi dua. Tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Al-asma wa sifat, Allah memiliki nama yang indah dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Ini bagian dari tauhid. Yang ini bagian dari tauhid asma wa sifat. Dan itu terjadi dari para ulama. Dan itu terjadi dari para ulama. Dan seluruh di dalam satu surat yang disuruh tadi, surat itu dia berbicara tentang tauhid uluhiyah, berbicara tentang tauhid uluhiyah, berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Dan ada bahasa yang keempat dari tauhid
Ya, tauhid yang juga ini sepakat semua. Kaum muslimin para rububiyah, uluhiyah, asma. Tauhid yang keempat, tauhid ada suara kepala dalam namanya yang tauhid yang keempat Allah harus menerangkan kalau ulama harus sebagai para dan salafnya yaitu al-Imam kitab Syarh al-Tahawiyah karya Imam Al-Izzi bin Syarh al-Tahawiyah itu karya Imam Al-Tahawiyah dan Syarh Imam Al-Izzi bin Syarh Imam Al-Izzi bin Syarh rahimahullah ta'ala dia mengatakan tauhid yang satu ya tauhid mengatakan Rasul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalamnya bahwasanya tauhid yang pertama ulama al-qadimin di antaranya al-Izzi bin Syarh dan ulama al-akhirin di antaranya ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Utsaimin Muhammad bin Abdul Wahhab tapi ini ulama yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Utsaimin al-Yamani rahimahullah ta'ala katakan al-qawl fi adillah at-tauhid. Beliau sebutkan al-qawl fi adillah at-tauhid. Ya tauhid itu dibagi menjadi empat, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan sifat. Yang keempat adalah tauhid Allah Rasul. Mengikuti sunnah Rasulullah itu bagian dari tauhid. Yang terbaik sunnah tauhid. Mengikuti sunnah Rasulullah itu bagian dari tauhid. Sehingga kita harus karena di dalam kita bercakap Muhammad Rasulullah tidak berikan bersaksi bahwasanya dia adalah nah, jadi tauhid yang keempat, tauhid bukan Rasul, bukan tauhid Islam, tauhid Islam itu tauhid al-hakimiyah, ya, al-hakimiyah. Ilmu ilallah, bersabda dengan Allah akan dia kata maka dia boleh maka dia pasrah dan makanya benar. Jika maksudnya. Nah, bahwasanya manusia yang keempat tauhid itu adalah tauhid kita Rasul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekarang ketika kita menjalani ibadah salat puasa ibadahnya contohnya dari gampang salat dan setiap hari kita kerjakan nah ibadah itu ada dua yang pertama adalah ikhlasul niat mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala syarat yang kedua menghargai Rasul mengikuti sunnah Rasulullah dan jadi kita sholat, insya Allah kita bersyukur ini ikhlas yang luar biasa. Dia akan menjalankannya dengan baik manusia Indonesia. Allah kita sungguh banget ya orang Indonesia. Ya, tapi dia tidak sesuai dengan sunnah. Supaya dan itu contoh makanya kita contoh seperti ini suatu karena lain itu mesti sholat ayat bagaimana yang sholat tapi tidak mencontoh sunnah Rasulullah dari mana bos
Jadi al-ikhlas dan juga Rasul itu satu satuan, dua satuan yang tidak bisa dipisahkan dengan selamanya. Ini syarat terimanya kemenangan. Baik kedua dan semangat. نواصل kita lanjutkan. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, "Ar-rusul alaihi assalam ba'athu li taqrir al-awwal wa du'a'i al-musyrikin ila al-thani." Para rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Dan para rasul menyeru orang-orang musyrikin untuk kepada tauhid yang kedua, lebih ditekankan lagi. Kepada tauhid apa? Tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Para rasul menitik beratkan kepada orang-orang musyrikin, karena orang musyrikin itu pada hakikatnya sudah beriman dengan tauhid rububiyah. Akhirnya para rasul mengajak kepada kaumnya untuk menekankan kepada tauhid yang kedua, tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Mithlu qaulihim fi khitabil musyrikin, sebagaimana ucapan mereka kepada orang-orang musyrikin dalam surat Ibrahim ayat yang ke-10. Afillahi syaqqun fatirus samawati wal ard yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Apakah ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang menciptakan langit dan bumi? Yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Kalian ini diajak, diseru untuk kembali kepada Allah. Allah mau mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Diseru, diajak kalian ini. Kenapa? Karena kalian ini mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang musyrikin. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa. Kemudian dalam surat Fatir ayat yang ketiga, apakah ada yang maha pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Wa yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan Allah yang memberikan rezeki dari atas langit dan Allah memberikan rezeki dari dalam bumi kepada kalian. La ilaha illa huwa, dialah zat satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, jadi dalam ayat ini Allah nyatakan hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada enggak yang menciptakan seperti Allah? Allah menciptakan langit dengan hiasannya, dengan seluruh isinya, bumi dengan segala isinya yang bagus, yang sedemikian indah. Allah ciptakan dalam 6 hari tanpa Allah merasa lelah. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, pemerintah kita aja terseok-seok mau setengah mampus mendirikan IKN yang baru, gak kelar-kelar. Udah berapa tahun? Udah berapa triliun dananya? Allah menjadikan langit dan bumi dengan perhiasannya, dengan kemegahannya, dengan kemewahannya, dengan rezekinya. Allah ciptakan plus rezekinya di atas dan di bumi. Allah kasih semua rezekinya tanpa Allah merasa lelah. Ya. Apakah ada yang menciptakan seperti Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah yang memberikan rezeki dari atas langit dan dari dalam bumi. Dari atas langit Allah turunkan hujan. Hujan ini airnya berkah, yang mana akhirnya menumbuhkan tanaman-tanaman yang kering, yang tanaman yang dia al-muhim subhanallah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dari setitik air hujan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman dengan segala buah-buahannya, dengan rezekinya, dengan kenikmatannya. Dari air hujan Allah tumbuhkan. Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari atas langit dan dari dalam bumi. Dialah Allah, zat satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Wa nahihim 'ani syirkil ibadah. Para rasul mencegah, melarang kalian untuk kalian ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Allah sudah tampakkan kebesarannya. Dengan Allah ciptakan langit, dengan Allah ciptakan bumi, dengan indahnya, dengan bagusnya, dengan rezekinya, itu sudah menampakkan bahwasanya langit dan bumi ini tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong tiba-tiba ada. Pasti ada yang menciptakan. Dan itu sepakat seluruh manusia yang menciptakan Allah. Ya, yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu dicegah, diajak oleh para rasul untuk hanya beribadah kepada Allah. Beribadahlah. Wahai orang-orang musyrikin zaman dahulu dan zaman sekarang, kalian kan tahu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kalian, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah menurunkan rezeki dari atas langit dan dalam bumi. Itu Allah semua, Allah yang mengatur ini semua. Semua sepakat mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Lalu dititik beratkan oleh para rasul, diajak kepada mereka, kalau kalian itu sudah beriman dengan tauhid rububiyah, ayo dong kalian itu hanya beribadah kepada Allah. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Kalau sudah tahu Allah menciptakan kalian, Allah memberikan rezeki kepada kalian dari atas langit dan dari dalam bumi, udah dong jangan beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah, mintalah kepada Allah. Cuman itu aja poinnya dari para anbiya dan para rasul. Ya. Yang diminta oleh para rasul, wa nahihim 'ani syirkul ibadah. Mereka dicegah untuk mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Sun'ani rahimahullah taala dalam bab berikutnya. Orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah itu mereka juga melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka itu melakukan ibadah haji. Mereka juga punya talbiyah. Dan talbiyahnya mirip dengan umat Islam di zaman dahulu sampai sekarang, hampir sama. Ketika orang musyrikin al-Arab mereka tawaf di Ka'bah dengan talbiyahnya, Rasulullah ada di sana. Rasulullah juga melaksanakan ibadah haji ketika itu. Mereka orang-orang musyrikin, mereka tawaf di sekitar Ka'bah mengatakan, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Mereka orang musyrikin mengucapkan kalimat tersebut.
labbaika la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Di satu sisi mereka menetapkan Allah, ya, labbaika la syarika lak. Ya Allah, dirimu satu-satunya, tidak ada sekutu. Tapi ya Allah, di sana ada berhala-berhala kami, tanding apa, Tuhan-Tuhan kami yang lain masih ada. Illa syarikan huwa lak. Tapi masih ada sekutu-sekutu yang lainnya. Di awal kalimat mereka sudah mengatakan la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Di kalimat berikutnya dicampur oleh mereka. Illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Mereka campur. Satu sisi mereka menetapkan Allah, di sisi yang lainnya mereka campur dengan mereka beribadah kepada berhalanya. Tapi ya Allah, di sana masih ada berhala kami. Kami juga minta kepada mereka. Illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Ya, sesungguhnya dirimu yang menguasai mereka ya Allah. Mereka tahu. Rasulullah mendengar talbiyah mereka. Kata Rasulullah, kalau seandainya mereka disebutkan bahwa mereka telah menetapkan Allah di kalimat yang pertama, labbaika la syarika lak. Di kalimat pertama mereka menetapkan Allah, tidak ada ilah selain Allah. Kalau seandainya lau taruku, kalau seandainya mereka mau meninggalkan kalimat berikutnya, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, Rasulullah mengatakan di awal kalimat mereka sudah menetapkan Allah, lalu mereka campur adukkan dengan kalimat berikutnya. Kalau seandainya mereka mau meninggalkan kalimat berikutnya, sudah bagus mereka. Tapi mereka campur adukkan. Dan itulah mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka tetapkan Allah dari sisi tauhid rububiyah, mereka hantam Allah Subhanahu wa taala dari sisi tauhid al-uluhiyah. Ketika diminta untuk mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Ya. Lalu apa bedanya dengan orang musyrikin zaman sekarang? Ya sama aja. Ya. Cuman nanti akan dijelaskan oleh Imam Sonani ya. Imam Sonani akan menjelaskan. Kalau orang zaman dahulu, mereka menyebut sesembahannya itu jelas. Mereka akan mengatakan, ini loh sesembahan kami itu berhala. Kami punya berhala, ada 360 jumlahnya di sekitar Ka'bah. Ya. Kami juga menyembah, meminta-minta kepada berhala kami yang kami buat dari roti. Kalau mereka di atas kapal nggak ada patung yang disembah, mereka bikin dari roti. Roti digumpal-gumpal, pokoknya bentuk. Mereka minta pada roti itu. Ya. Nah, ini disebut dengan al-awthan. Kalau as-sonam itu ada mukanya. Baik itu bentuk manusia ataupun binatang, itu disebut dengan sonam. Kalau al-awthan, sesembahan, sama dia sesembahan, tapi tidak berwujud. Bisa batu, bisa kijing, bisa pohon, bisa benda apapun keris, itu disebut dengan al-watan. Mereka orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah, mereka menyebut sesembahan mereka dengan sebutan as-sonam wal-watan. Kata Imam Sonani, ini nanti akan dijelaskan. Lalu apa bedanya dengan orang musyrikin zaman sekarang? Orang musyrikin zaman sekarang mereka kalau minta-minta kepada sesembahannya, mereka nggak mau nyebut, oh Bapak, ini apa Pak? Ini apa kijing Pak? Oh enggak, bukan kijing. Pak ini pohon, ini apa benda? Oh enggak. Ya. Mereka akan menyebut bahwasanya benda-benda yang ditanam di balik tanah itu adalah disebut dengan al-wali. Mereka adalah wali-wali kami. Ya. Nah, sehingga sama iblis, talbis iblis itu akan mengemas. Dikemas demikian rupa. Jadi ketika sampai di telinga manusia, ini apa? Wali. Orang kalau dengar kalimat wali udah paham, dalam benaknya, dalam otaknya itu sudah tahu wali itu bagus, baik. Ya. Nanti akan dijelaskan dengan Sonani. Sama seperti riba. Riba diganti dengan kalimat apa? Bunga. Ya orang yang dengar apa ini? Bunga. Ya bunga hatinya berbunga-bunga. Ya. Tapi kalau Anda masuk di perbankan, Bapak mau KPR ya? Iya Pak, ini KPR, ini ribanya 10% Pak. Itu langsung mengkorok ya. Nggak jadi Bu, Pak. Saya keluar aja kalau riba. Ya. Tapi kalau diganti bunga, ini bunganya 5% Pak, 10%. Oh bunga ya, senang dia. Karena yang berbicara juga bunga.
Nah, kemudian minuman keras, khamr. Khamr dikasih packaging yang bagus, botolnya bagus, packagingnya bagus, mereknya bagus. Ya, dikasih merek-merek bagus. Apa ini? Oh, ini vodka, apalah brandy, apa orang tua macam-macam. Ya, anggap anggur apa, bagus. Tapi ini apa? Khamr. Nama orang minum. Wah, ada haram khamr. Tapi kalau yang lain ini apa? Vodka. Enggak apa-apa buat angetin badan. Ya. Jadi nanti akan diterangkan oleh Imam San'ani bahwasanya kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman orang ini akan menempatkan perkara yang haram tidak pada tempatnya, namanya akan dirubah-rubah, akan diganti oleh manusia. Ya, pelacur dibilang wanita pekerja komersial, apa itu? Apaan komersial? Suruh dagang gorengan itu komersial. Nah, ya, jadi demikian ya ikhwan. Jadi orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah, mereka itu tergelincir dalam perbuatan tauhid al-uluhiyah. Kalau rububiyahnya mereka sepakat. Mereka tidak ada yang khilaf di kalangan mereka, sepakat. Bahkan kita mengatakan tauhid rububiyahnya orang musyrikin zaman dahulu itu lebih bagus daripada orang-orang muslim zaman sekarang. Lebih bagus. Mereka, orang musyrikin al-Arab, mereka tahu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan rezeki, ini semuanya Allah. Mereka tahu. Orang muslim zaman sekarang, mereka nggak tahu bahwasanya nggak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah. Ya, itu nggak boleh. Tapi dianggap biasa aja, nggak apa-apa deh, ya, itulah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa nahihim 'ani syirkil ibadah. Walidha qala Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Mereka para rasul mencegah kaumnya, notabene mereka adalah orang-orang musyrik pada zaman dahulu, mencegah mereka yang mereka ini di tauhid rububiyahnya udah bagus, dicegah supaya mereka tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah Subhanahu wa ta'ala itu di setiap generasi, di setiap umat, Allah itu akan mengutus seorang rasul yang semua para rasul itu dakwanya sama. Semuanya mengatakan, Allah nyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus di setiap generasi umat itu seorang rasul. Apa ucapan mereka para rasul? Ani'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan hindari oleh kalian beribadah kepada selain Allah. Ya, simple. Dan inilah kuncinya mereka para rasul dalam berdakwah di jalan Allah. Cuman itu aja. Ani'budullah. Wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Hindari oleh kalian beribadah, meminta-minta, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Taghut. Ya, taghut itu disebutkan oleh Umar bin Khattab, kullu ma ubida min dunillah fahuwa taghut. Segala sesuatu yang diibadai, yang diminta-mintai selain Allah, maka dia disebut dengan taghut. Bukan seperti orang zaman sekarang yang mengatakan tauhid al-hakimiyah. Yang mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia taghut. Bukan. Ini mereka nggak tahu artinya taghut itu apa. Ya, dianggap taghut itu seperti setan, dedemit gitu. Bukan. Taghut itu segala sesuatu yang diibadai, diminta-mintai selain Allah. Itu taghut. Bukan pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam, taghut. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Nah, jadi kalimat taghut itu tidak ada korelasinya dengan pemerintahan. Kalau pemerintahannya tidak berhukum dengan hukum Allah, ya sudah. Kita yakini hukum yang terbaik, hukumnya Allah. Itu dalam benak kita, semua muslim harus beriman. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang paling baik, hanyalah hukumnya Allah. Ya sudah. Tapi pemerintahnya tidak menerapkan hukum Islam, ya sudah. Nah, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan mereka dengan Allah.
Tapi kalau seandainya ada seorang pemimpin, ada seorang siapapun manusia mengatakan bahwasannya hukum manusia itu lebih baik daripada hukumnya Allah, maka ini orang bahaya. Ini orang dalam keadaan bahaya. Kalau dia mengatakan hukumnya manusia lebih baik daripada hukumnya Allah, nah ini yang nggak baik. Nggak baik. Nah, jadi tidak ada korelasinya. Para Rasul mengatakan kepada kaumnya, ani'budullah wastanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, hindari oleh kalian meminta-minta beribadah kepada selain Allah. Ay qailina li umamihim ani'budullah. Yaitu artinya seakan-akan mereka sedang berbicara kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo beribadah kepada Allah. Tunggalkan peribadatan hanya untuk Allah, jangan meminta-minta kepada Lata wal Uzza wal Manat. Ya. Jangan beribadah kepada mereka. Ya, jangan. Para rasul hanya mengatakan, ayo beribadah hanya kepada Allah. Simple sih. Bahwasanya agama Allah ini agama yang simple. Simple banget, gampang, mudah, nggak ribet. Ibadah hanya kepada Allah. Hindari oleh yang diminta apa? Jangan beribadah meminta-minta kepada selain Allah, itu aja. Itu aja. Ya. Nggak perlu kita ribet macam-macam, segala macam, nggak usah. Tapi beribadah hanya kepada Allah. Hindari, jangan sampai terjatuh dalam menyekutukan Allah. Kalau terjatuh menyekutukan Allah, konsekuensinya apa? Dia akan masuk ke dalam neraka dan dia kekal abadi dalam neraka. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi perkara-perkara ini yang dikhawatirkan oleh para rasul. Para rasul mengajak, ayo ibadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Bahaya. Ya. Nah. Jadi dakwanya para rasul ini mencegah manusia untuk tidak menyekutukan Allah. Itu sebetulnya lebih bagus daripada protektor-protektor yang ada di muka bumi ini. Cukup hindari beribadah kepada selain Allah, itu aja. Minta kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, serahkan diri, tawakal kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan, Allah tentukan untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Karena arti dari Islam dari sisi bahasa, al-Islam itu artinya apa? Al-istislamu lillah. Kita berserah diri sepenuhnya, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berikrar kita hanya beribadah kepada Allah, ya sudah, kita serahkan diri kita, semua urusan kita kepada Allah. Ya. Jangan pernah menggantungkan kepada makhluk. Kalau kita gantungkan urusan kita kepada makhluk, kita bakal kecewa. Tapi kalau kita gantungkan urusan kita kepada Allah, maka semuanya itu akan berjalan sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala ay qailina li umamihim an i'budullah fa afada biqawlihi fi kulli ummatin anna jami'il umam lam nursilu ilaihim ar-rusul wa tub'atu ila talab at-tauhid al-ibadah. Jadi arti ayat di atas, ya, kalimat di atas bahwasanya para rasul mengajak kepada kaumnya dengan ajakan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Apa yang dapat kita ambil faedah di sini dari ucapan fi kulli ummatin, di setiap umat, di setiap waktu, setiap zaman. Ya, ketika diutus seorang rasul itu dianggap sebagai suatu generasi. Anna jami'il umam, bahwasanya seluruh umat manusia, peradaban manusia ini, lam nursilu ilaihim ar-rusul tub'atu ila talab at-tauhid al-ibadah. Bahwasanya seluruh umat yang telah datang kepada mereka, sampai kepada mereka seorang rasul, semuanya itu diseru, diajak apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Li talab at-tauhid al-ibadah. Mereka diminta untuk apa? Menunggalkan Allah dalam beribadah. Itu aja, simple. Ya. La li ta'rifi bi anna Allah huwa al-khaliq lil 'alam wa annahu rabbus samawati wal ard fa innahum muqirruna bi hadha. Generasi terdahulu, umat-umat terdahulu, kenapa mereka tidak diseru oleh para rasul? Wahai kaumku, perlu diketahui bahwasanya yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan kalian, malaikat, jin, ini semua, yang mengatur segala urusan itu Allah. Itu tidak diseru. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrikin sudah paham, sudah ngerti mereka. Mereka paham betul tentang perkara tauhid rububiyah, mereka tahu. Sehingga apa? Nggak perlu didakwakan lagi. Nggak perlu.
Jadi nggak perlu capek-capek untuk kita mendakwakan lagi, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah karena Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, menciptakan malaikat, menciptakan jin, manusia, menciptakan ini, Allah menurunkan rezeki dari atas langit. Nggak perlu. Jadi dalam berdakwah tidak perlu diulang-ulangi. Langsung pada inti poinnya apa? Yang diseru oleh para anbiya, ani'budullah wajtanibut taghut. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, hindari oleh kalian beribadah kepada selain Allah. Itu aja. Ya. Mereka para rasul tidak mengatakan yang menciptakan, yang Maha Pencipta, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan Allah. Mereka para rasul tidak mengatakan itu. Tapi yang diajak oleh para rasul, wa annahu rabbus samawati wal ardh fa innahum muqirruna bihadza. Mereka itu tahu persis. Mereka sudah menetapkan dalam hatinya yang menciptakan langit, menciptakan bumi, malaikat, jin, manusia, menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki dari langit dan bumi. Mereka semuanya tahu. Karena mereka sudah menetapkan dalam hatinya. Ya, mereka sudah paham. Mereka tergelincir dalam perbuatan apa? Menyekutukan Allah. Jadi mereka itu mencampur adukkan. Mereka beribadah kepada Allah juga iya, mereka beribadah kepada makhluk juga iya. Ya, dicampur sama mereka. Dianggap bahwasanya kalau gado-gado itu enak di zaman kita. Ada saus kacangnya, ada jagungnya, ada apalagi ada lontongnya, ada kacang panjangnya, wala apa, ada tempe tahunya di gado-gado. Kalau gado-gado dimakan enak. Tapi kalau agama dicampur nggak bisa. Hambar rasanya pahit. Nggak bisa, nggak ketemu. Makanya Allah mengutus para rasulnya supaya apa? Dipisah. Jangan dicampur, bahaya. Ya. Nah, maka mereka para rasul itu dakwanya cuma satu. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, hindari oleh kalian beribadah kepada taghut. Ya. Karena kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang musyrikin di dunia ini, dipanggil oleh Allah. Dan Allah punya catatannya. Oh, si fulan musyrik ketika di dunia musyrik, meminta-minta kepada selain Allah. Allah punya catatannya semua. Nanti kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan semua. Dikumpulkan orang-orang musyrikin zaman dahulu sampai zaman terakhir, sampai hari kiamat nih, sampai manusia terakhir, dikumpulkan semua oleh Allah. Semuanya orang-orang musyrikin dikumpulkan. Lalu Allah akan mengatakan, aina syuraka'ukum alladziina kuntum taz'umun. Kata Allah, mana dahulu yang kalian ketika di dunia meminta-minta kepada selain diriku. Manggil mereka suruh datang di hari ini. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya. Dipanggil oleh Allah, jangan dianggap bahwasanya Allah lupa sama anak kan kecil, nggak tahu. Allah pasti lupa, nggak tahu siapa anak. Allah nggak tahu siapa saya, nggak mungkin. Ya. Dianggap lupa. Allah punya catatan. Kiri kanan kita ini tiap hari nyatet. Ya. Di yaumil qiyamah disetorkan kepada Allah. Ya Allah, si fulan pernah menyekutukan dirimu. Dipanggil oleh Allah, dipanggil sesuatu, dikumpulkan. Lalu Allah cuma bertanya satu kalimat, mana sekutu-sekutu kalian yang dahulu kalian ketika di dunia meminta-minta kepada mereka? Datangkan mereka di hari ini. Nggak bisa. Nggak bisa mereka mendatangkan, wahai guruku, datang dong ke sini bantu aku. Gurunya mau mampus, gurunya juga mampus. Ya? Dia juga, aduh, udah deh, jangan manggil gue dong. Nafsi-nafsi. Ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika di yaumil qiyamah manusia nafsi ketika menghadap para anbiya, para rasul dari Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh sampai Nabi Muhammad meminta syafaat, wahai para rasul, wahai para nabi, tolong kami ini dalam keadaan bahaya. Kami ini enggak aman-aman. Ketika di yaumil qiyamah seluruh manusia yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang sunnah semuanya di hari kiamat pada ketakutan di hari itu meminta syafaat kepada para anbiya dan para rasul. Mendatangi Nabi Allah Adam, mendatangi Nabi Allah Nuh, mendatangi Nabi Allah Musa, mendatangi Nabi Allah Ibrahim, Nabi Isa, sampai terakhir Nabi Muhammad. Semuanya mengatakan, tolong dong, tolong kami. Tolong berikan syafaat untuk kami. Manusia meminta ampunan melalui syafaatnya para anbiya dan para rasul. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Mengatakan nafsi masing-masing. Idhabu, kata Nabi Allah Adam, idhabu ila Nuh. Kata Nabi Allah Nuh, nafsi masing-masing. Idhabu ila Musa. Kamu pergi ke Musa saja minta syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan nafsi masing-masing. Ente pergi kepada Nabi Isa. Nabi Ibrahim mengatakan ente pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa, ente sekalian pergi kepada Nabi Muhammad. Baru mentok kepada Nabi Muhammad naik menghadap Allah.
Nabi Muhammad sujud dengan doa yang panjang. Beliau bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'zak, sal tu'ta isfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah apa yang kau minta. Berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Hak prerogatif dari Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dia punya hak untuk memasukkan manusia selain Allah. Allah berikan wakil kepada Nabi Muhammad. Berikan syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Masukkan surga kepada siapa saja yang kau kehendaki. Ya, Nabi Muhammad akan ngelihat. Oh, bulan, ente dapat syafaatku, masuk surga. Yang lain nggak dapat syafaat, sudah dipisah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan dimasukkan surga belok kanan, satu golongan belok kiri dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan. Syafaatnya sudah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Jadi demikian. Perkara tauhid ini penting. Dalam urusan perkara-perkara dunia ini butuh seorang yang bermental baja tentang tauhid. Masalah pemilu, mau curang, mau apa, presidennya siapa, terserah ente presidennya siapa. Kita hanya punya Allah. Kita punya tauhid. Kita yakin bahwasanya beras melonjak harganya 20.000, terserah ente. Mau beras 20.000, bensin 100.000, terserah ente. Kita punya Allah. Ya, gitu aja. Kita punya tauhid, kita punya Allah. Kenapa mesti kita takut kepada manusia? Ya. Ada intervensi dari IMF, ada intervensi dari negara lain bahwasanya negara kita akan dijajah, negara kita ekonominya akan dihancurkan, negara kita apa al-muhim. Loh, kita ini punya tauhid. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggantungkan hidup kita kepada presiden dan kepada partai-partainya. Kok enak aja kita mau hidup digantungkan sama partai? Ya enggak dong. Kita bergantung hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan makan kepada kita. Kita dari melek mata sampai kita tidur, Allah memberikan rezeki kepada kita. Makan yang kita makan tiap hari, ada yang makan nasi padang, ada yang makan sate, ada yang makan nasi kebuli, makan apa aja, sate ayam atau apapun. Setiap hari kita makan. Itu makan dari mana? Oh, anak makan beli di warteg. Anak makan di warung Padang. Pakai duit anak. Itu yang ngasih makan kita Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah punya cara yang berbeda. Tidak sekonyong-konyong seperti dalam zamannya Nabi Isa didatangkan hidangan dari atas langit diturunkan ke bumi. Enggak seperti itu. Allah punya cara. Allah punya skenario. Ya, tiap hari kita makan itu dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Satu piring nasi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, anak beli di warteg tadi 15.000. Loh iya, tapi ente dikasih Allah itu. Allah ngasih rezeki kepada kita. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'imtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan kelaparan. Mintalah makan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Jadi makan yang kita makan tiap hari, walaupun kita beli beras 100 ton di rumah kita, tetap dari Allah. Emang beras dari siapa? Dari Cina gitu, kemudian dibuat beras plastik gitu. Mampus kita makan beras plastik. Ya, tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan rezeki tapi caranya berbeda-beda. Ya. Jadi sampai baju yang kita pakai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaqsuni aksukum. Wahai hambaku, kalian ini lahir di muka bumi dalam keadaan telanjang. Enggak punya baju sehelai pun dalam tubuhmu. Mintalah pakaian kepada diriku, niscaya akan memberikan pakaian kepada kalian. Enggak, anak beli baju Tanah Abang kok. Baju anak beli Tanah Abang di Ramayana di mana gitu. Bukan Allah ngasih, anak beli pakai keringat sendiri. Enggak, tetap Allah yang memberikan kita semua ini. Kita sama Allah dikasih. Wahai hambaku, kalian telanjang. Kita dilahirkan dalam keadaan telanjang dan kita di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang. Muncul dan kembali dalam keadaan telanjang gitu. Jadi ikhwani biddin azani Allah wa iyyakum, karena ini pembahasannya masih perkara tauhid di awal ini, saya ingin titik beratkan tentang permasalahan tauhid. Tolong tauhidnya itu dipererat, diperkuat. Dalam hal apapun jangan pernah kita ini berkecil hati. Mau pemerintah mengambil kebijakan apapun, mau membunuh rakyatnya, mau apa,
terserah, kita hanya milik Allah, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita bakal pulang kembali kepada Allah. Itu namanya tauhid. Tapi ketika pemerintah membuat kebijakan bensin naik 20.000, aduh mampus. Gimana dong? Kita nggak bisa kerja, kita begini. Nggak ada habisnya. Mikirin dunia nggak ada habisnya. Oh, pemerintah mau naikkan bensin 20.000, monggo silakan. Sesuka ente, sesuka hati ente, naikin semua nggak apa-apa. Kami punya Allah. Kalau seandainya semuanya naik, ya kita beli tanah masing-masing aja, bercocok tanam depan rumah kita, makan bayam, makan sawi tiap hari dari rumah kita. Khalas, ngapain pusing? Jadi perkara apapun yang terjadi di muka bumi ini jangan diambil pusing, ya jangan diambil pusing. Serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita milik Allah dan kita yakin Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah mengatur, Allah atur sedemikian rupa. Skenario Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat skenario. Filmnya lebih bagus daripada filmnya manusia. Nanti endingnya seperti apa kita nggak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekali lagi bahwasanya perkara tauhid ini perkara penting. Jangan sampai kita gadaikan agama kita hanya untuk 5 liter beras, untuk 10 liter beras, untuk sekerdus Indomie. Jangan, sangat disayangkan. Di beberapa daerah agamanya digadaikan hanya untuk sembako. Karena mereka nggak tahu harganya tauhid ini mahal. Mereka nggak tahu bahwasanya tauhid ini bisa ditukar dengan sembako, dianggap alhamdulillah makan hari ini kita dapat makan. Jangan. Kalau kita harus mati karena kita kelaparan untuk menggadaikan agama kita, jangan mau. Kita lebih baik mati dalam keadaan mulia untuk menjaga agama Allah daripada kita mati hanya untuk menukar dengan sembako. Ya. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan negeri ini menjadi negeri yang lebih baik, negeri yang makmur, dijadikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang amanat, yang takut kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.